Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan keterangan dari Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan, kata beliau, wa rubbama idda'a ba'du ashab hadhil ulum ma'rifatallahi wa talabahu wal i'rad amma siwahu. Terkadang orang yang memiliki ilmu-ilmu ini tadi mengklaim mengenal Allah, ya, dan juga mengklaim bahwasanya dia mencarinya tadi karena Allah Subhanahu wa taala, serta berpaling dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Walaysa gharduhum bidzalika illa talabat taqaddum fi qulubin nas minal muluki wa ghairihim. Namun tidaklah tujuan mereka dengan hal itu, ya, dengan ilmu tersebut, melainkan adalah talabat taqaddum, menginginkan terdepan di hati-hati umat manusia, baik dari kalangan raja dan yang selain mereka. Intinya dia cuma belajar. Tujuannya tadi, ya ikhwan, cuman ingin menjadi tampil terdepan. Baik tampilnya tadi di hadapan para penguasa, ya, menjadi orang yang ternama lah di kalangan penguasa, sehingga mungkin bisa naik pitam, naik jabatan, menjadi pejabat dekat dengan pemerintah dan yang lainnya. Wa ihsani dhannihim bihim, dan juga dia menginginkan supaya para raja atau orang-orang ternama ini tadi berprasangka baik dengan mereka. Wa kathra atba'ihim, serta dia menginginkan banyaknya pengikut. Cuman semata-mata seperti itu. Wa ta'azzum bidzalika 'alan nas, serta menginginkan ta'azzum, merasa tinggi, merasa diagungkan dengan ilmu tersebut di atas seluruh umat manusia. Naudzubillah, kalau seseorang menuntut ilmu niatnya seperti ini. Jadi niatnya bukan lillahi ta'ala, namun niatnya dikarenakan talabut taqaddum, talabur riyasah, wa talab al-atba', menginginkan pengikut. Ini niatan yang tidak bagus, tidak baik dalam menuntut ilmu. Bukan tujuan menuntut ilmu adalah seperti itu tadi. Kalau antum ilmu-ilmu dunia tidak masalah. Namun kalau ilmu ad-din, ini wabal, musibah bagi kita tatkala ada niatan-niatan yang seperti ini tadi. Wa alamatu dzalik, nah, tandanya, tanda orang yang seperti ini tadi, ya, di antara tandanya izharu da'wal wilayah, izhar da'wal walayah kama kana yadda'ihi ahlul kitab. Dia menampakkan pengakuan walayah, kewalian, sebagaimana yang diklaim oleh ahlul kitab. Kita ini orang soleh, kita ini wali, ya, kita ini segala macam. Ulama, dia sendiri yang mengulamakan, atau mereka sendirilah, ya, bangga dengan bahwasanya dia ini adalah seorang tokoh, seorang ulama. Ingin di yushar ilahi bil banan. Orang-orang tertuju pandangan dia ke dia, dijadikan maroji oleh umat, bangga dikatakan dengan imam besar, bangga ditokohkan dengan tokoh ternama, apalagi bangga dengan nasab, ya, at-tafakhur bil ahsab wal ahsab, bangga dengan nasab dan kedudukan, ya, merasa dia dari keturunan orang yang yantasibuna ila ahlil bait, bernisbat dengan ahlul bait, sehingga mengaku seakan-akan wali, ya. Ini mirip dengan ahlul kitab. Ahlul kitab mereka mengatakan, wa qalatil yahudu wan nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba, qul falima yu'adzibukum bidzunubikum.
Mereka orang-orang Yahud dan Nasara mengatakan nahnu abna'ullah wa ahibba. Kami adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Qul, katakan ya Muhammad, falima yu'adzibukum bidzunubikum. Terus kenapa Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian dengan sebab dosa kalian? Kalau seandainya kalian adalah wali-wali Allah, kalian adalah anak Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, tentu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab kalian. Namun sebaliknya Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian. Kama idda'ahu al-qaramita wal batiniyya wa nahwuhum. Sebagaimana yang diklaim oleh al-qaramita. Al-qaramita ini pengikut Hamdan Ibnu Qurmut, ya, atau Hamdan Ibnu al-Ash'ath. Wal batiniyah. Batiniyah ini orang yang pertama kali memunculkan pemikiran batiniyah adalah Maimun Al-Qaddah. Ini juga cabang dari cabang Rafidhah pemahaman Syiah. Qaramithah, batiniyah. Ya. Wa hadza bi khilafi ma kana 'ali salaf min ihtiqari nufusihim wa isdira'ihim batinan wa zahiran. Dan hal ini menyelisihi apa yang para salaf berada di atasnya. Berupa apa? Merendahkan diri mereka dan menghinakan diri mereka baik secara zahir, baik secara batin ataupun zahir. Mereka para salaf merasa rendah, ya, diri mereka itu merasa rendah. Tidak ada mereka merasa bangga dengan amalan mereka. Namun orang-orang yang merasa ya bangga dengan amalan dia, bahwasanya dia sudah banyak beramal, ini orang yang magrur, ya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan ibadahnya dia, kekhusyuan dia, bangga dengan kezuhudan dia. Dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, termasuk seburuk-buruk orang yang berbangga-banggaan adalah bangga dengan al-ilm, at-tafakhur bil ilm, ya. Membangga-banggakan, sombong dengan ilmu itu lebih buruk dibandingkan sombong dengan harta. Dan juga sikap mengklaim sebagai wali Allah Subhanahu wa taala, sebagai orang yang soleh, ini ada unsur tazkiyah. Menurut kita dia soleh, orang yang baik, namun belum tentu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna ahadakum la ya'mal bi 'amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dzira'. Apa makna hadis tersebut? Seseorang yang beramal dengan amalan penduduk surga sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali satu jengkal, satu hasta. Namun ternyata puncak akhirnya dia di neraka. Kenapa? Kata Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala dalam syarah Jami'ul Ulumi wal Hikam, ketika beliau menjelaskan hadis ini berkaitan dengan fima dhahara linnas, pada perkara yang nampak bagi manusia. Nampak bagi manusia adalah dia orang yang ya'mal amalan ahli jannah. Namun hakikatnya dia di batinnya terdapat niatan-niatan yang tidak bagus. Qala Amr, berkata Amr, wa man qala innahu alimun fahuwa jahil. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya dia adalah orang yang berilmu, fahuwa jahil, dia adalah orang yang jahil. Ana a'tabir nafsi aliman, aku menganggap diriku adalah seorang alim. Tidak seperti itu ya ikhwah, ya, itu kurang tawadhu. Antum bayangkan, ya, istilahnya untuk membanggakan dirinya lah, bahwa dia seorang alim. Wa man qala innahu mu'min fa huwa kafir. Barang siapa yang mengatakan bahwa dia adalah mukmin, dia kafir. Ya. Namun pengklaiman dia mukmin di sini ada rincian, ya, ada rincian. Seseorang memvonis diri dia sebagai mukmin, sehingga muncul di pembahasan di kalangan mereka hukum al-istitsna bil iman,
Dia mengatakan ana mukmin insyaallah, apa hukumnya? Kalau dia mengatakan ana mukmin, yang diinginkan di situ adalah rekomendasi terhadap dia, li'annal mu'min fil jannah, maka di sini tidak boleh. Namun kalau yang diinginkan ana mukmin, maknanya dia ada mutlaqul iman, pada dirinya ada keimanan, itu tidak masalah. Wa man qala huwa fil jannah fa huwa finnar. Barang siapa yang mengatakan kalau dia di surga maka dia di neraka. Wa min alamati dzalik, dan di antara tanda hal itu, ketidakjujuran dia, ya, ketidakikhlasan dia, adamu qabulil haq wal inqiyad ilahi, tidak mau menerima al-haq dan tidak mau tunduk kepada al-haq. Wa takabbur ala man yaqulul haq, dan merasa sombong terhadap orang yang mengucapkan al-haq, khususon ingkana dunahum fi ayunin nas, secara khusus kalau orang yang menyampaikan al-haq tadi di bawah dia di pandangan umat manusia. Ini juga ya, sifat orang yang bodoh, tidak mau mengakui keutamaan orang lain. Mungkin dikarenakan wah, dia masih muda. Itu namanya kiber. Jangan merasa kita ini ya ikhwan, dalam dakwah, dalam ilmu ini tadi, jangan merasa sok punya andil besar. Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala, bukan dakwah seperti sekarang. Dakwah di Indonesia ini kalau mau dibilang dakwanya ta'awun, ya, media udah tersebar, dakwah itu udah gampang sekali. Syekh Muqbil itu dakwah naik truk. Bahkan pernah Syekh Muqbil tidak punya bekal itu, beliau mau bayar bensin mobil itu tidak punya duit, itu peluru AK-47 itu ditukarkan dengan bensin. Apa kata beliau? Beliau mengatakan anna hadid dakwah, ya, laisa bi intasharat hadid dakwah la biquwwatina wala bihaulina wala biilmina wala bifasahatina wala bisyaja'atina, innama bisyai'in mimma aradahullah ta'ala. Ini dakwah tersebar bukan dikarenakan kekuatan kita, kemampuan kita, daya upaya kita, keberanian, ilmu, kefasihan, namun sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Sampai-sampai beliau di akhir masa beliau mengatakan, ya Muqbil, madza qaddamtu li hadhihi dakwah, madza qaddamta li hadhihi dakwah. Wahai Muqbil, apa yang telah engkau sajikan untuk dakwah ini tadi? Dalam keadaan separuh Yaman itu sudah menyebar dakwah salafiyah. Ya, belum zaman itu tidak ada laptop, ya, zaman Syekh Mubil ada laptop, listrik pun tidak kate. Namun beliau mengakui taksir pada beliau. Ini zaman sekarang ini merasa sok punya andil. Kalau bukan ana perintis di wilayah ini tadi, kalau bukan ana, laula ana. Ya, ini orang jahil, ya, menunjukkan dia itu tadi bukan yang alimun billah. Hadza rajulun mutakabbirun jahilun. Ditambah lagi tidak mau menerima al-haq dari orang yang apa? Orang yang datang di bawah mereka umurnya tadi, dianggap masih muda. Ya ikhwan, akui saja keutamaan orang lain, dan itu antum tanamkan pada diri antum. Walaupun antum taqaddum dalam masalah dakwah, nanti ke depannya antum lebih dahuluan berdakwah, namun memungkinkan ada orang yang lebih muda dibandingkan antum, lebih berilmu, lebih punya kemampuan, akuin saja. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Rangkul, ajak dia berdakwah. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Sebagian orang enggak, karena dia merasa punya andil lebih duluan. Istilahnya lapak-lapakan. Ya. Nih, tempat gue. Gue yang di sini duluan dakwah di sini. Antum kalau mau dakwah ke sana entar. Cari tempat lain. Enggak seperti ini. Ya. Orang yang seperti ini niatan yang tidak baik, Allah Subhanahu wa taala tidak akan biarkan. Lambat laun Allah Subhanahu wa taala hataka astarahum, akan buka tabir pada mereka tadi. Akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia qabla al-akhirah. Wal israr 'alal batil,
Dan juga di antara tandanya adalah al-israr 'alal batil, terus menerus di atas kebatilan. Khasyata tafarruqi qulubin nas anhum. Ya. Kenapa? Dikarenakan khawatir nanti hati-hati umat manusia berpecah belah. Bizharir ruju' ilal haq. Tatkala dia menampakkan rujuk kepada kebenaran. Jadi dia, biarlah saya di atas kebatilan. Nanti kalau saya ikut kepada dakwah salafiyah, ngikuti al-haq, nanti orang pecah. Ini juga. Ya, terkadang dalam dakwah salafiyah ini ada kesalahan, yang kesalahan tersebut didiamkan. Ya, oleh person-person tertentu didiamkan. Kenapa? Karena khawatir pecah. Sehingga kesalahan ini tadi diwarisi dari satu generasi ke generasi yang lain, tanpa disadari berakar. Makanya yang namanya salafiyah tadi bukan kelompok dan bukan komunitas. Sekarang kita kalaupun mati hidup, enggak ditanya antum kelompok siapa, nanti ustadz siapa, antum yang Darul Hadis masuk. Bukan ini sebagaimana yang mereka katakan, kalau antum rombongan mana? Oh, kalau rombongan apa katanya, ormas ini ya kan, masuk, langsung masuk. Enggak seperti itu. Enggak ada nanti ditanya malaikat, oh antum rombongan ustadz ini ya, antum rombongan ustadz ini ya, antum rombongan pondok ini, antum sudah gul, karena pondok ini sudah standar, apa kalau pondoknya standar istilahnya ya, Salafi murni, atau standarnya kalau kampus tapi istilahnya akreditasi A. Enggak seperti itu. Masing-masing dipertanggungjawabkan. Anda seperti ini, bahkan antum mengikuti gurunya antum tanpa dalil, ya, itu pun akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dalam kondisi hal-hal yang lebih dari itu. Makanya yang menjadi patokan itu bukan antum menyelamatkan orang lain, tapi pertama kali selamatkan dirinya antum. Punya keyakinan yang shafi, bisa antum pertanggungjawabkan di akhirat. Kemudian kata beliau, wa rubbama azharu bi alsinatihim zamma anfusihim wa ihtiqaraha ala ru'usil ashhad. Nah ini ya, di antara tanda orang yang tidak ikhlas, tidak jujur. Terkadang mereka menampakkan dengan lisan-lisan mereka tadi, zamma anfusihim, mencela diri mereka sendiri. Menampakkan celah diri gitu loh. Saya itu bukan orang yang berilmu, saya ini begini. Ya. Wahtiqaraha ala ru'usil ashhad, dan merendahkan, meremehkan diri tadi di hadapan seluruh manusia. Sambil ceramah. Ya, menampakkan saya ini orang yang, ya, nampakkan tawaduk lah. Gitu loh. Tujuannya apa? Tujuannya liya'taqidan nasu fihim annahum inda anfusihim mutawadhi'un, supaya umat manusia meyakini tentang mereka tadi, bahwasanya mereka di sisi umat manusia adalah mutawadhi'un, orang-orang yang tawadhu. Masya Allah ya, Ustadz Anu itu tawadhu sekali, dia ngomong bahwasanya dia itu adalah orang yang tidak bisa ilmu ini, tidak bisa ilmu itu. Ya jangan pula lah terlalu ya ikhwan, sebenarnya tidak pantas berbicara di hadapan antum, ya, tidak pantas. Ana ini bagaikan kerikil di tengah-tengah gunung. Masya Allah ya. Ada orang manggil Ustadz, ada pertanyaan, Ustadz, jangan ana panggil Ustadz ya, ana tidak pantas Ustadz, ana cuman berbagi faedah untuk antum adalah, panggil aja akhi. Akhi Abdurrahman. Masya Allah, Ustadz itu tawaduk nian, tidak galak dipanggil Ustadz. Ingat ya, memang ada niatan dia seperti ini tadi, menampakkan sok tawaduk. Fayamdahu nabi dzalik, sehingga orang-orang memuji dia dengan sebab tersebut, ya, dengan hal itu.
Dipuji dia, Masya Allah itu Ustadz Darli itu. Dia kalau ceramah itu ndak galak, dia duduk di kursi, nak di lantai. Itu kan ndak galak dipanggil Ustadz. Dan berbagai macam ya. Ndak galak pemikir tadi kan. Ya, mana tadi? Wa huwa min daqaiq abwabir riya. Nauzubillah ya, kata Ibnu Rajab, dan ini adalah termasuk pintu-pintu riya yang paling detil, paling apa? Tipis gitu loh. Paling samar gitu loh. Termasuk pintu riya yang paling samar, tipis, kecil. Kama nabbaha alaihi tabi'un faman ba'dahu minal ulama, sebagaimana yang ditanbih oleh para tabi'un dan orang yang setelah mereka dari kalangan para ulama. Ini faedah ya. Faedah disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah ta'ala, terkadang ada orang yang memuji dirinya dengan menampakkan tawadhu, namun dalam keadaan itu termasuk bagian dari riya. Kapan dikatakan riya? Kalau ada niatan supaya orang-orang meyakini dia adalah orang yang tawadhu. Difahami? Ya, ini termasuk min daqaiq abwabir riya kama nabbaha alaihi tabi'un faman ba'dahum minal ulama. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadar.